Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erna Enokasana dari kelas 2D. Di sini saya akan menjelaskan tentang store prosedur dan trigger, yaitu mata kuliah basis data. Di sini saya akan menjelaskan tentang database, tabel, prosedur, dan trigger. Kemudian yang pertama yaitu database. Membuat database toko kue agar skema dari perintah yang akan dijalankan untuk kebutuhan kue dapat dilakukan dengan baik. Setelah membuat database, yaitu dengan nama toko kue, maka database akan digunakan yaitu dengan menggunakan sintak use toko kue. Di sini terlihat setelah kata-kata MariaDB terdapat toko kue yang mengartikan bahwa kita sudah berada pada database toko kue. Kemudian tabel. Di sini saya membuat 4 tabel dengan nama tabel kue dan tabel kue log. Kemudian tabel transaksi dan tabel log. Tabel kue dan kue log serta tabel transaksi dan transaksi log merupakan satu relasi. Contohnya di sini saat membuat kue, saat menginputkan data kue nanti di skema trigger, maka di kue log akan merekam waktu kejadian saat data kue ditambahkan. Kemudian transaksi dan transaksi log juga begitu. Jika transaksi log diinputkan data, maka transaksi log akan merekam, yaitu merekam saat nanti setelah adanya trigger. Kemudian input tabel kue dan transaksi. Input data tabel kue dan transaksi untuk keperluan praktikum store prosedur. Kemudian prosedur, penggunaan prosedur. Yang pertama yaitu membuat prosedur baru dengan nama hitung dengan perintah in yang hanya bisa menerima inputan. Pada prosedur ini juga diberi perintah count pada kolom stock weight tabel kue. Pada saat dilakukan call, terdapat inputan 75 yang dimaksud untuk menghitung count pada kolom stok kue yang memiliki stok 75. Di sini yang memiliki stok 75 hanya satu. Kemudian, prosedur info kue. Pada prosedur info kue menggunakan perintah in dan out, dengan out menggunakan nama keluar 1 untuk kolom nama kue, keluar 2 untuk kolom harga, serta in menggunakan nama masukan untuk kolom ID kue. Pada saat dilakukan call menggunakan argumen add untuk mengindikasikan perintah in dan out. Kemudian menggunakan select untuk memanggil data. Di sini terlihat pada saat call info kue terdapat add nama kue, add harga kue serta 4, yaitu 4 ditujukan kepada ID kue. Maka di sini akan keluar nama serta harga kue dari nomor ID 4. Kemudian trigger. Membuat trigger insert guna saat menambahkan data pada tabel kue akan tersimpan pada tabel kue log disertai waktu saat menambah data. Seperti yang saya katakan di awal, saat kita menginput tabel kue, maka kue log akan merekam waktu kejadian. Seperti di sini terlihat pada kue log terdapat waktu serta keterangan apa yang sudah kita lakukan, yaitu tambah kue yang terdapat pada ID kue 6 dengan nama kue lumpia. Kemudian trigger edit. Membuat trigger edit guna saat mengedit data pada tabel kue akan tersimpan pada tabel kue log disertai waktu saat mengedit data. Seperti input data tadi, saat mengedit tabel kue log juga akan merekam kejadian, yaitu menggunakan create trigger edit kue after update on kue. Saat tadi input data menggunakan after insert, saat edit menggunakan after update. Di sini terlihat kue brownies yang tadinya stoknya yang tadinya stoknya 40 sekarang menjadi 55 karena sudah diedit. Kemudian
Trigger delete. Trigger delete pada saat data dihapus pada tabel kue, maka saat terjadi transaksi delete, maka akan terekam pada tabel kue log. Seperti input data tadi serta update, skema update delete juga sama. Kue log akan merekam semua transaksi yang sudah kita lakukan pada tabel kue. Di sini terlihat pada pada tabel kue lumpia sudah dihapus, sudah di-delete. Sedangkan di tabel kue log, semua transaksi dari kita menambah, edit, hapus masih ada. Kemudian manipulasi trigger. Manipulasi trigger. Sebelum kita memanipulasi trigger, kita akan melakukan skema yang sudah kita lakukan pada kue log tadi kepada transaksi log, yaitu insert, update, dan delete. Saat memanipulasi trigger, kita bisa saat melakukan transaksi kita bisa mengedit tabel kue juga. Saat terjadi penjualan, maka stok kue akan berkurang. Di sini saat update terjadi penjualan, seperti yang dijual yaitu kue risol mayo yang tadinya stoknya 70 tetapi sudah terjual 5 menjadi stoknya 65. Semua transaksi tadi sudah terekam pada transaksi log. Bisa dilihat pada layar. Kemudian manipulasi trigger yaitu update. Jika terjadi perubahan pada penjualan, maka memanipulasi trigger agar dapat mengedit di 3 tabel sekaligus. Saat terjadinya mungkin yang tadinya mau beli 5, sekarang mau beli hanya 3. Makanya bisa saja terjadi, bisa menggunakan trigger yaitu after update. Terlihat di sini risol mayo yang tadinya stoknya tinggal 65, sekarang menjadi 67 karena hanya berkurang 3, yang tadinya berkurang 5. Kemudian di sini juga terlihat di from transaksi juga udah terganti, sudah terupdate. Di transaksi log terekam bahwa adanya edit penjualan. Kemudian manipulasi trigger pada delete. Saat gagal melakukan transaksi atau barang kembali atau dinamakan refund, maka bisa saja kan itu menggunakan transaksi delete, menggunakan transaksi trigger stock after delete. Di sini terlihat sebelum ini saya sudah menambahkan beberapa data agar saat terjadinya itu transaksinya tidak hanya 1, melainkan 2. Di sini pada from transaksi log sudah terekam yang terakhir sendiri itu terjadinya refund. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.